Salam, good morning all student. Welcome to Harapan Bangsa 2 School Batam. Selamat datang di Sekolah Harapan Bangsa 2 Batam Kota. Oke anak-anak teacher semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan hatinya, tutup mata dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami bersama-sama akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Berkati kami semua Tuhan dengan hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti pembelajaran hari ini dan dapat melakukan firman Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari anak-anak teacher semuanya siapkan buku agamanya, Joy Books kelas 2 SD. Oke, prepare your book. Oke, mari kita belajar bersama-sama. Oke anak-anak teacher semuanya, kita masuk ke pembelajaran bab 8, mengasihi keluarga, halaman 61 ya. Bab 8, mengasihi keluarga, halaman 61. Ya, kita sama-sama dengarkan lagu dan kita nyanyikan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Oke? Nah, anak-anak teacher semua sudah tahu ya lagunya ya, Rukun Cinta Satu Sama Lain, itulah maunya Tuhan. Ya, mari kita buka, kita lanjutkan di halaman 62. Ya, di halaman 62 uraian materi kita baca ya. A. Arti mengasihi. Tahukah kamu arti mengasihi? Kasih berarti perasaan sayang. Contohnya, kasih seorang ibu atau seorang ayah terhadap anaknya. Seorang ibu atau ayah yang baik akan lebih mengasihi anaknya daripada dirinya sendiri. Ia akan memberikan semua yang terbaik kepada anaknya terlebih dahulu. Itulah yang disebut kasih. Tuhan Yesus menerima siapapun yang datang kepadanya. Ada seorang perempuan berdosa yang dibawa oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka meminta agar Yesus menghukumnya. Namun Tuhan Yesus mengampuninya. Ia tidak menghukum perempuan itu.
Tuhan Yesus mengasihi manusia. Itu sebabnya Ia rela berkorban. Ia mati di kayu salib. Ia menanggung semua dosa manusia. Ia menjalani hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada manusia berdosa. Pada waktu salah satu penjahat mengejeknya di kayu salib, Tuhan Yesus tidak membalas. Penjahat lainnya yang bertobat, Tuhan Yesus ampuni. Kasih yang benar adalah kasih sejati Yesus Kristus. Kasih Yesus sangat besar. Tidak ada orang dapat mengorbankan nyawanya seperti itu. Yesus mengorbankan nyawanya agar manusia berdosa diampuni, lalu menerima kehidupan kekal di surga. Kasih tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Kasih selalu rela berkorban. Kasih tidak mengharapkan imbalan. Misalnya, aku mau berikan sesuatu supaya nanti dia berikan juga punyanya, itu mengharapkan imbalan. Nah, kasih itu tidak mengharapkan imbalan, anak-anak. Kasih tidak pandang bulu. Artinya kasih harus diberikan kepada semua orang, bukan hanya kepada yang cantik aja, bukan hanya kepada yang tampan saja, bukan hanya kepada yang baik saja, bukan. Kasih diberikan kepada semua orang, itu tidak pandang bulu. Itu maksudnya ya. Tidak lihat dia kulitnya hitam atau putih, dia suku apa, dia orang apa, dia dari negara mana gitu. Itu artinya tidak pandang bulu. Kasih panjang sabar dan murah hati. Dan dalam kasih ada pengampunan. Ya, kita lanjutkan ke halaman 63 ya. Di halaman 63 kita buka. Halaman 63 sudah ketemu. Nah, apakah kamu juga mengasihi orang tuamu? Ya kan, pastinya. Ya, good anak-anak teacher. Apakah yang sudah kamu berikan atau lakukan untuk menunjukkan kasihmu kepada mereka? Ayo, bisa juga dengan taat kepada orang tua, mendoakan orang tua. Nah, kemudian di bawahnya ada kegiatan pembelajaran, membuat ungkapan kasih kepada orang tua. Ya, membuat kartu kasih sayang untuk orang tua. Ya, kalau di bagian yang nomor 2 itu yang diperlukan kertas origami warna-warni, spidol warna, gunting, dan lem. Nah, kalau anak-anak teacher tidak punya kertas origami karena di rumah bukan di sekolah, boleh pakai kertas biasa ya. Buat kartu ucapannya, pakai kertas biasa saja boleh ya nak. Kreasi anak-anak saja yang penting. Nanti dibuat yang bagus. Nanti difoto, kirim ke teacher. Habis itu diberikan kepada orang tuanya ya. Oke. Bisa buatnya anak-anak teacher. Kreasi kartu ucapan kepada orang tua, ungkapan kasih. Seperti ini ya anak-anak teacher. Teacher tidak punya kertas origami di rumah, boleh pakai kertas biasa. Ya, seperti ini, dilipat jadi 2 seperti kartu ya nak. Oke, kalau punya kertas origami boleh juga dipakai, bagus. Kalau tidak ada, pakai kertas biasa saja ya. Ya, ini di dalamnya, di bagian kiri ditulis untuk papa dan mama. Terus di bagian satunya lagi tulis nama kalian. Misalnya namanya Bunga gitu ya. Nah, Bunga mengasihi papa dan mama. Ya. Namanya siapa? Namanya Timothy, kasih Timothy. Yunis, Benaya, ya Gebi. Gitu ya nak. Ya, Marina ya, tulis. Oke, Samuel, Stephen ya, mengasihi papa dan mama. Mudah bukan? Yang sebelah sini untuk papa dan mama,
Yang sebelah sini tulis bagus-bagus ya. Nama kalian, terus mengasihi papa dan mama. Kemudian kalian bisa juga tambah misalnya di depannya dibuat gambar shape heart ya, seperti ini. Terus kalian bisa colorin pakai warna apa, pakai warna pink atau apa, warna apa aja boleh ya, dihiasin kartunya. Ya, kalau ada stiker boleh ditempel stiker ya, biar bagus. Banyak di sini dikasih gambar seperti ini, ditempel juga boleh. Misalnya buat heart, digunting dulu, ditempel juga boleh ya. Ya, nanti bagian depannya sama dalamnya nanti dikirim ke teacher ya. Ya, kalau punya stiker seperti teacher ini boleh juga ditempelkan ke kartunya. Begini ya. Bagian dalamnya juga bisa ditempelin stiker. Ya, anak-anak teacher. Pokoknya kreasi anak-anak teacher ya, untuk menyatakan ungkapan kasih kepada papa dan mama. Ya, bebas ya. Ya, ini bisa dibuat lagi di sebelahnya, di belakangnya juga boleh dihias. Kemudian difoto ya ke teacher. Setelah itu jangan lupa diberikan kepada papa dan mama sebagai ungkapan tanda kalian mengasihi papa dan mama. Oke, mudah kan anak-anak teacher? Bisa kerjakan di rumah kan? Oke, great job semuanya. Oke, setelah itu kita lanjutkan materi bagian B ya, anak-anak teacher, setelah mengerjakan kartunya. Bagian B, perintah untuk saling mengasihi. Mengasihi adalah perintah Allah kepada manusia. Mengasihi orang lain artinya mengasihi Allah juga. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan Allah menasehatkan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 10. Nah, bagaimana cara melaksanakan perintah itu? Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di dalam Roma 12 ayat 10. Salah satu cara adalah dengan saling menghormati. Cara lain digambarkan dalam ayat lain. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Dalam Lukas 3 ayat 11. Jadi kita harus mempraktekkan kasih itu, karena Tuhan mau supaya kita melakukan yang namanya tindakan kasih kepada orang lain. Ya kan anak-anak teacher? Mau berbagi, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, supaya nyata bahwa kasih Tuhan ada di dalam hidup kita. Oke, kita lanjutkan halaman selanjutnya ya. Halaman 64. Udah ketemu anak-anak teacher, halaman 64. Banyak cara dapat dilakukan untuk menunjukkan kasih. Contohnya, mendoakan orang tua dan keluarga, mengucapkan selamat ulang tahun, membantu ibu merapikan buku, membantu ayah memasak, menemani adik bermain, memberi makan ternak, tekun belajar, dan lain-lain. Menjaga nama baik keluarga juga termasuk tindakan mengasihi keluarga. Jika kamu suka mengganggu teman atau berbuat onar itu apa teacher? Misalnya membuat keributan, contohnya mengejek teman sampai temannya nangis. Nah, orang akan mengira orang tuamu tidak mendidikmu di rumah. Nah, harus dijaga nama baik orang tua ya nak. Sebaliknya, jika kamu bersikap sopan dan ramah, orang lain akan kagum melihatmu. Mereka juga akan menghormati orang tuamu, karena orang tuamu telah mendidikmu dengan baik. Ya, teacher percaya anak-anak teacher semuanya adalah anak-anak yang sopan, ramah, dan baik ya.
Iya, good semuanya. Kita masuk ke bagian C, keluarga mengasihiku. Maria dan Yusuf tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka mengasihi Yesus. Itu sebabnya mereka sangat khawatir ketika Yesus hilang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Di sana mereka mencari-cari Yesus. Setelah 3 hari mencari, mereka menemukan Yesus di bait Allah. Kata Maria kepadanya, "Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Di Lukas 2 ayat 48. Masing-masing anggota keluarga mempunyai tugas. Contohnya, anak merapikan lemari buku dan lemari mainan. Ayah mencari nafkah untuk keluarga dan mengerjakan tugas rumah tangga seperti mengepel, memperbaiki atap yang bocor, ya kan? Ada ibu yang mengurus rumah tangga sambil mencari penghasilan di luar rumah atau dari dalam rumah. Nah, ibumu termasuk kelompok yang mana? Ya, semuanya baik ya. Semuanya orang tua kerjakan sebagai tanda kasih satu dengan yang lainnya. Papa bekerja supaya dapat menafkahi, supaya dapat uang untuk membeli makanan, pakaian, untuk gedung rumah. Juga mama merapikan rumah, memasak supaya tersedia makanan di rumah. Ya kan? Nah, anak-anak teacher sudah mengerti kan? Mengasihi satu dengan yang lain dengan cara apa? Mengerjakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik. Nah, anak-anak teacher juga punya kan tugas dan tanggung jawab. Contohnya apa tadi? Belajar, merapikan buku, apalagi mengerjakan PR, merapikan mainan kalau selesai bermain, ya kan? Atau menjaga adik, ya, itu juga adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan sebagai tanda anak-anak teacher mengasihi keluarga. Oke, good semuanya anak-anak teacher. Kita lanjutkan. Ya, ini di halaman 65 ya. Lihat tuh gambarnya paling atas. Oh, dia bantu rapikan, bersihin mainan. Oh, dia menyapu lantai supaya bersih. Good ya. Terus ada mamanya lagi masak supaya di rumah tersedia makanan, tidak lapar anggota keluarganya. Itu juga good. Oke, kita kemudian ke kegiatan pembelajaran di halaman 65 ya. Oke, anak-anak teacher. Ya, ini amatilah gambar-gambar ini. Nomor 1. Nah, itu ayahnya sedang bekerja. Good ya. Kasih centang. Kemudian ibunya memasak. Wow, melakukan tanggung jawab dengan baik. Kasih centang juga. Kemudian anaknya belajar. Bagus nggak? Bagus. Nah, kasih centang juga ya di halaman 65 itu. Ya, 3 gambar itu semuanya mewakili hal-hal yang baik. Bagus. Kemudian kita buka lagi halaman 66. Kita masuk halaman 66. Nah, nomor 2. Gambar manakah yang menunjukkan tanggung jawab keluarga yang mengasihi? Ya, tadi yang halaman 65 udah dicentang kan? Nah, sekarang halaman 66 yang dicentang yang dia makan buah-buahan. Good kan? Kemudian dia berangkat pergi ke sekolah naik sepeda, itu juga good. Kemudian dia tidur dengan teratur. Kata mamanya, "Ayo tidur nak, jamnya tidur, waktunya tidur." Dia tidur, itu good. Itu tanggung jawab dalam mengasihi keluarga dikerjakan dengan baik. Ya, kalau mau manjat pohon, enggak, kita nggak perlu kasih conteng ya. Terus menonton televisi dekat-dekat, nah juga kurang good, tidak baik ya nak. Iya, jadi yang kita centang itu ya, yang 3 ya. Kemudian yang ketiga, ceritakan tentang gambar-gambar tersebut. Nah, ceritakan, kalian bisa ceritakan, pilih salah satu dan diceritakan yang mana yang kalian kerjakan di rumah. Oke, anak-anak teacher, gampang. Nah, nomor 4, apa manfaat dari tindakan keluargamu yang seperti itu kepadamu? Iya, keluargamu seperti apa tadi? Papa bekerja, mama memasak. Apa manfaatnya? Kebutuhanku tercukupi dengan baik, ya. Kebutuhanku tercukupi dengan baik, itu nomor 4 ya. Nomor 5, keluarga mengasihimu. Mereka melakukan tanggung jawabnya. Apa kamu juga bersedia mengasihi keluarga? Jawabannya iya.
Kalau iya berarti lakukan tugas-tugasmu di dalam rumah. Jadi jawaban nomor 5, iya, bersedia. Nomor 6, tuliskan kesimpulan bersama guru dan teman-teman. Kesimpulannya dari pembelajaran ini adalah nomor 6, aku mau mengasihi keluargaku dengan melakukan tugas-tugasku dengan baik. Oke, bisa dimengerti anak-anak teacher? Nomor 6 kesimpulannya, aku mau mengasihi keluargaku dengan melakukan tugas-tugasku dengan baik. Ya, ditulis saja di bukunya ya nak. Mudah kan soalnya hari ini? Yang pertama tugasnya adalah mengerjakan kartu ucapan. Nanti difoto ke teacher dan diberikan kepada papa dan mama. Kemudian tugas di halaman 66 ini dikerjakan di bukunya. Buku cetaknya aja langsung difoto dan dikirim ke teacher ya. Ya, jadi kesimpulannya, aku mau mengasihi keluargaku dengan melakukan tugas-tugasku dengan baik. Oke, good student semuanya. Inilah pembelajaran agama kita hari ini. Dapat dipahami ya? Oke, good semuanya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan berdoa. Mari siapkan hatimu, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami semua. Kami telah belajar tentang materi mengasihi keluarga. Tuhan tolong kami supaya kami menunjukkan sungguh-sungguh kasih kami kepada keluarga dengan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Berkati kami Tuhan dengan hikmat dan kemampuan yang daripada Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kebanggaan bagi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Kuduskan kami semua dengan darah-Mu, diberkati kami dengan perlindungan darah Yesus. Segala yang jahat, segala virus, sakit, penyakit, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkuasa memelihara hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semua anak-anak teacher. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih para orang tua sudah mendampingi. Tuhan Yesus memberkati.